Saya Fauzi Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian individu, pengertian kelompok, dan pengertian pendidikan kebutuhan khusus atau special needs education. Yang pertama, pengertian individu. Individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Individu adalah unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok sosial yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Individu berasal dari kata Latin individuum yang artinya tak terbagi. Kata individu merupakan sebutan yang dapat untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Yang kedua, pengertian kelompok. Kelompok adalah jumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu. Menurut Homan 1950, kelompok adalah jumlah individu yang berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Yang ketiga, pengertian pendidikan kebutuhan khusus atau special needs education adalah disiplin ilmu yang membahas tentang layanan pendidikan yang disesuaikan bagi semua anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan akibat dari kebutuhan khusus tertentu. Sementara itu, istilah kebutuhan khusus akan pendidikan special need education adalah kebutuhan, hambatan belajar, dan hambatan perkembangan yang dialami oleh seorang anak secara individual. Yang selanjutnya, aspek perkembangan individu. Yang pertama, semua diri manusia mempunyai ciri unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki persamaan, yakni objeknya manusia. Keduanya sama-sama berakibat perubahan pada manusia, serta keduanya sama-sama berpengaruh dalam setiap jenjang kehidupan seseorang ke depannya. Berpengaruh ke masa depan, keduanya sama-sama dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Tetapi, jika dilihat secara eksplisit, faktor internal dan eksternalnya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, di dalam pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial, tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan berbeda. Perbedaan ini yaitu yang pertama sifat, yang kedua objek, yang ketiga waktu, yang keempat penampakan, yang kelima perubahan, dan yang keenam indikatornya. Yang selanjutnya, sumber perbedaan individu. Faktor bawaan. Faktor bawaan yaitu faktor biologis yang diwariskan melalui mekanisme genetika dari generasi ke generasinya. Yang selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan dalam individu. Lingkungan merupakan suatu tempat di mana kita saling membutuhkan atau saling berinteraksi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Sebagai contoh, faktor lingkungannya yaitu yang pertama, status sosial ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi keluarga berpengaruh terhadap kemunculan perbedaan individu meliputi tingkat pendidikan orang tua, jenis pekerjaan orang tua, dan jumlah penghasilan orang tua. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu individu. Perbedaan akibat tingkat pendidikan bisa terlihat dari cara pandang seseorang terhadap sesuatu dan kondisi. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap cara mendidik dan aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak. Yang kedua, pola asuh orang tua dalam keluarga. Pola asuh orang tua merupakan
penerapan kebiasaan orang tua dalam memperlakukan anak dan bagaimana orang tua menjalin hubungan dengan anak dan anggota keluarga lain. Yang ketiga, budaya masyarakat setempat. Budaya antara masyarakat di daerah satu dengan daerah yang lain tentu memiliki perbedaan. Budaya atau adat istiadat dalam sebuah masyarakat diwujudkan dalam suatu norma yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, urutan kelahiran dalam keluarga. Yang pertama, anak sulung cenderung akan memiliki kepribadian yang teliti, berambisi, cenderung memiliki prestasi lebih baik dan agresif. Yang kedua, anak tengah cenderung memiliki kepribadian yang jauh lebih mudah bergaul, memiliki rasa setia kawan yang tinggi serta susah menjalin hubungan dengan siapapun dan cenderung belajar mandiri, kemampuan bersosialisasi yang baik serta menarik dukungan dari teman sebayanya. Yang ketiga, anak bungsu cenderung lebih kreatif, lebih menarik perhatian dan selalu ingin memperoleh perilaku yang sama. Yang keempat, anak tunggal cenderung memiliki kepribadian mirip dengan anak pertama, namun memiliki beban yang lebih berat karena dihadapkan dengan harapan-harapan yang tinggi dari kedua orang tuanya. Kemudian ada beberapa area perbedaan yang terdapat pada individu. Yang pertama yaitu perbedaan kognitif. Perbedaan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya ialah berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana. Yang kedua ialah perbedaan kecakapan berbahasa. Perbedaan kecakapan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan pikirannya. Yang ketiga, perbedaan latar belakang atau psikomotorik. Perbedaan psikomotorik merupakan kemampuan yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misal lari, melompat, memukul, dan lain-lain. Yang keempat, perbedaan bakat. Perbedaan bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan yang baik, dan begitu pula sebaliknya. Yang keempat ialah perbedaan jenis kelamin dan gender. Perbedaan jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis dari laki-laki ataupun perempuan, sedangkan gender merujuk pada peran, tingkah laku, sifat, dan atribut lain dalam kebudayaan yang ada. Dan yang terakhir, perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian merupakan perbedaan pada pola perilaku dan cara berpikir seseorang terhadap lingkungannya. Karakteristik individu. Karakteristik individu adalah perilaku atau karakter yang dimiliki pada diri seseorang dan memiliki perbedaan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Karakteristik individu merupakan suatu penjabaran dari sikap, minat, dan kebutuhan yang dibawa oleh seseorang atau individu dalam melaksanakan sesuatu. Menurut Shimomura tahun 2003, karakteristik individu dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator berikut. Ada 4 indikator, yaitu ada keahlian, kemampuan, kebutuhan, dan sikap. Keahlian adalah suatu pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu. Keahlian dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada keahlian teknis, keahlian interaksi, dan keahlian konseptual. Keahlian teknis merupakan suatu keahlian pokok yang dimiliki oleh individu, di mana individu mampu menerapkan konsep teknis dan prosedur dalam pelaksanaannya. Yang kedua ada keahlian interaksi, yaitu suatu keahlian yang berhubungan dengan interaksi sosial antara manusia. Contohnya yaitu bekerja sama. Yang ketiga ada keahlian konseptual, yaitu suatu keahlian mental yang mendukung suatu kegiatan organisasi agar mampu mencapai tujuannya dengan baik. Kemampuan adalah suatu kapasitas seorang individu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemampuan terdiri dari 2, yaitu ada kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Kemampuan fisik yaitu suatu kemampuan yang dalam pelaksanaannya lebih menekankan kepada kekuatan dan ketepatan. Sedangkan kemampuan intelektual yaitu suatu kemampuan yang dalam pelaksanaannya lebih menekankan kepada aktivitas mental seperti berpikir, menalar, dan memecahkan suatu masalah. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap individu.
kebutuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain itu berbeda-beda. Contoh dari kebutuhan yaitu ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sikap. Sikap adalah suatu perbuatan yang didasarkan kepada pendirian seorang individu. Sikap itu mencerminkan penilaian individu terhadap suatu hal. Karakteristik kebutuhan khusus. Karakteristik dari kebutuhan khusus bisa dilihat dari macam-macam kelainan yang dimiliki oleh seseorang berkebutuhan khusus. Dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada gangguan pada fisik sensorik. Gangguan fisik sensorik yaitu suatu gangguan yang diderita oleh individu yang ditandai tidak mampunya seseorang dalam menerima informasi melalui indera. Yang kedua, gangguan pada emosi dan perilaku, yaitu suatu gangguan di mana seseorang individu itu memiliki emosi dan perilaku yang tidak stabil, berbeda dengan manusia normal pada umumnya. Yang ketiga, gangguan intelektual, yaitu suatu gangguan pada perkembangan otak di mana seorang anak tersebut memiliki IQ di bawah rata-rata dari manusia pada umumnya. Gangguan fisik sensorik yaitu suatu gangguan yang menyebabkan seorang individu tidak mampu menerima informasi dari indera. Gangguan fisik sensori dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada tunanetra atau visual impairment, yang kedua tunarungu atau hearing loss, dan yang ketiga ada tunadaksa. Tunanetra atau visual impairment yaitu suatu gangguan yang diderita oleh seorang individu yang menyebabkan individu tersebut tidak mampu melihat atau mampu melihat tetapi kurang jelas. Tunarungu atau hearing loss yaitu suatu gangguan yang terjadi pada pendengaran seorang individu. Tunarungu ini biasanya berhubungan dengan masalah berbicara. Tunadaksa yaitu suatu gangguan yang berhubungan dengan fisik individu. Tunadaksa menurut Hallahan dan Kaufman tahun 2006 membagi gangguan fisik ini menjadi 2, yaitu gangguan neuromotor dan gangguan ortopedik dan otot rangka. Gangguan neuromotor yaitu suatu gangguan yang terjadi pada syaraf-syaraf otak. Gangguan ini menyebabkan keterlambatan siswa dalam menangkap sesuatu. Gangguan ini juga dapat menyebabkan kelumpuhan. Gangguan ortopedik dan otot rangka. Gangguan ini berhubungan dengan masalah persendian. Contoh dari gangguan ortopedik yaitu seperti patah tulang, cacat, kesulitan dalam berdiri, kesulitan dalam duduk, dan lain sebagainya. Gangguan emosi dan perilaku. Gangguan emosi dan perilaku yang pertama yaitu tunalaras. Karakteristiknya penyimpangan tingkah laku hanya beberapa yang inteligensinya di atas rata-rata dan sebagian besar masuk slow learner dan ketidakmampuan intelektual ringan dan underachieve. Akibatnya mereka mengalami penolakan diri karena kurang mampu mengembangkan kemampuan komunikasi di lingkungan. Gangguan intelektual yang pertama yaitu tunagrahita. Karakteristiknya menunjukkan keterlambatan yang bermakna pada perkembangan kognitif dan sosial. Inteligensinya pada taraf di bawah rata-rata, tidak lebih dari 70. Siswa belajar dengan lambat dan menunjukkan prestasi yang rendah pada semua mata pelajaran secara konsisten. Siswa ini menunjukkan sifat kekanakan. Perilakunya tidak sesuai dengan situasi sosialnya. Tidak bisa memikul tanggung jawabnya, mudah terpengaruh. Yang kedua yaitu kesulitan belajar dan kesulitan belajar khusus. Karakteristiknya ada variasi individual, misalnya dalam masalah yang dihadapi, apakah pada aspek kognitif, sosial, motorik, ataukah bahasa. Masalah kognitif, misalnya kesulitan membaca, menghitung, dan berpikir. Masalah sosial misalnya memberikan respon yang berlebihan atau tidak tepat pada saat interaksi dengan orang lain. Masalah motorik misalnya banyak salah menuliskan, salah ketik, mudah jatuh, dan lain-lain. Masalah bahasa misalnya sulit menceritakan keinginan secara verbal, salah mengungkapkan perasaan.
Solusi: berbagai cara dapat dilakukan oleh guru untuk melayani perbedaan individual yang terjadi dalam proses belajar mengajar di sekolah, supaya siswa memiliki niatan dan termotivasi untuk belajar. Menurut Omar Hamalik 2012 186-192, cara-cara melayani perbedaan individual adalah sebagai berikut. Akselerasi dan program tambahan, pengajaran individual, pengajaran unit, kelas khusus bagi siswa yang cerdas, kelas remedi bagi para siswa yang lamban, pengelompokan berdasarkan abilitas, pengelompokan informal atau kelompok kecil dalam kelas, supervisi periode individualisasi, memperkaya dan memperluas kurikulum, pelajaran pilihan atau elective subject, diferensiasi pemberian tugas dan pemberian tugas yang fleksibel, sistem tutorial atau tutorial system, pelajaran padat, bimbingan individual, modifikasi metode-metode mengajar.